Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan mari kita berdoa terlebih dahulu mengawali acara kita malam ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sepanjang pagi hingga sore malam ini. Kami dalam pertolongan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Mari ya Tuhan, berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami, dan terang buat jalan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, malam hari ini saya akan sharing tentang mengatasi kelelahan. Siapa yang belum pernah merasakan lelah, bahkan kelelahan? Kita mau sama-sama belajar. Dan ternyata kita semua pernah mengalami yang namanya lelah, bahkan kelelahan. Letih, lesu, berbeban berat, lemah, tak berdaya. Dan mari kita baca dari Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan kita bisa baca ayat-ayat sebelumnya dari Yesaya 40 ayat 28, 29, 30, dan 31 supaya kita bisa lebih jelas, lebih tegas, bisa mengerti. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kekasih Tuhan, kita semua pernah mengalami kelelahan. Kita pernah mengalami lesu, lemah, tidak berdaya. Dan ternyata tidak semua orang tahu bagaimana mengatasi kelelahan. Dan ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita belajar apa penyebab kelelahan. Tentu kita pernah mengalaminya, pernah tahu, namun seringkali kita lupa, seringkali bahkan kita nggak sadar bahwa hal-hal yang sama seringkali berulang kali terjadi. Kita bisa kecapean, kepayahan, kecapean di dalam kerja, di dalam bekerja, belajar, melayani, bahkan olahraga, termasuk hobi-hobi kita. Rupanya semua kegiatan yang kita lakukan bisa membuat kita capek. Tetapi bukan hanya capek, ternyata juga yang namanya kebosanan. Ya, bosan itu bukan karena kita nggak minat lagi, tapi ternyata apa yang kita sudah lakukan berulang kali tidak berhasil. Apa yang kita lakukan berulang kali mengalami kegagalan, dan kegagalan sehingga kita bosan untuk melakukannya lagi. Kita nggak kuat, kita loyo, kita lelah, kita sudah mulai berkata, aku menyerah. Itulah tanda-tanda kebosanan. Dan kita mulai kebingungan. Saat kita kebingungan, kita sudah mencari solusi sedemikian rupa, tapi kita nggak mendapat. Maka kita mulai menjadi bingung. Kita mau cari siapa, mau ketemu siapa, apa yang harus dilakukan. Kebingungan membuat seseorang menjadi lelah dan kelelahan. Begitu pula tenaga dan pikiran serta kemampuan yang terbatas membuat kita ini mudah lelah, bahkan kelelahan. Waktu muda kita punya tenaga, tapi seringkali kita kurang hikmat. Sehingga kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak membangun. Kita pakai waktu kita untuk hal yang sia-sia. Waktu kita beranjak,
lebih dewasa, usia kita makin bertambah, semangatnya masih luar biasa, tapi sayang tenaga sudah terbatas. Waktu muda, tenaga begitu banyak, semangat ada, tapi seringkali berkata, masih ada hari esok, masih minggu depan, masih bulan depan, menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas. Namun setelah dewasa, bahkan mulai beranjak tua, semangatnya ada, tapi tenaga mulai nggak ada. Lalu mulai berkata, andai kata aku waktu masih muda, aku gunakan waktuku sungguh-sungguh, hari ini aku tidak seperti ini. Walaupun terlambat, tapi masih ada kesempatan. Dan mari kita belajar jalan keluarnya. Yang pertama, penyebab kelelahan, yang sekarang jalan keluar. Mau nggak mau, kalau kita sudah lelah, kita mulai dari awal. Membangun dari awal. Semua yang sudah kita tata sedemikian rupa mungkin tidak berhasil. Kita punya semangat, kita punya daya juang, kita mulai lagi dari awal. Itu salah satu cara. Cara yang lain adalah mulai mengganti cara, mengganti pola untuk pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita. Jadi ganti sistem, ganti pola, ganti cara, sehingga kita tetap mengerjakan hal yang sama, namun dengan pola yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan sistem yang berbeda. Maka kelelahan pun akan berubah. Dan saudara, kita juga harus belajar mengatur waktu, mengatur jadwal-jadwal kita lebih teratur, sistematis. Seringkali kita asal-asalan menggunakan waktu kita, tetapi kita mulai belajar mengatur waktu dengan sistematis. Demikian pula, mari kita belajar menyadari setiap kekurangan kita, menyadari ketidakmampuan kita, dan kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, minta hikmat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menawarkan dalam Matius 11 ayat 28. Dikatakan demikian, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sendiri menawarkan kepada saudara, kepada saya, ayo datang kepada Yesus. Dia sanggup memberi hikmat, dia sanggup memberi pertolongan, dia sanggup memberi kekuatan bagi setiap orang yang berseru berharap kepada dia. Dan miliki waktu istirahat yang cukup. Seringkali kita kelelahan karena kita workaholic. Kita gila kerja. Bahkan ada yang pelayanan. Bahkan untuk yang sedang belajar hari-hari ini, belajar. Memang ada orang bilang, banyak belajar melelahkan tubuh. Betul. Pengkhotbah berkata demikian, banyak belajar melelahkan tubuh. Tapi saya tambahin, tidak belajar memang tidak melelahkan tubuh. Dan akibat tidak belajar, tidak dapat apa-apa. Banyak belajar, banyak lupa katanya. Dan saya bilang, tidak belajar, tidak lupa, karena nggak ada yang diingat. Nah, mari kita belajar bekerja dengan teratur, dengan sistematis, dengan disiplin, dan kita juga harus belajar untuk tidak bekerja, studi, melayani terlalu keras, terlalu sibuk, sehingga kita kurang istirahat. Oleh sebab itu, ada waktunya, punya waktu untuk refreshing, punya waktu untuk santai. Mari, kita menjadi manusia punya waktu 24 jam, sama dengan orang lain. Tapi bagaimana kita mengelola waktu kita, mengelola tubuh kita, mengelola jiwa kita, mengelola roh kita, dan mengelola hidup kita, itu penting. Roh, jiwa, tubuh kita ini kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kesimpulannya, setiap orang dapat mengalami kelelahan, namun kita harus tahu mengapa kita kelelahan, dan segeralah mengatasi kelelahan kita. Jangan berlarut-larut dalam kelelahan, datang kepada Tuhan, Dia sumber solusi kita. Mari kita berdoa bersama. Malam ini Tuhan, kami minta kekuatan dari Tuhan.
segarkan kami. Dan kami minta hikmat dari-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakan tugas pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami dengan penuh syukur, penuh sukacita, dengan yang terbaik buat Tuhan. Dan malam ini kami menyadari semua waktu yang Tuhan berikan kepada kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan semua waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami harus kami kelola dengan benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan buat hikmat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Dan malam ini kami berdoa syafaat buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan menjamah menyembuhkan yang sedang sakit COVID-19. Kami juga berdoa buat Ibu Rahayu. Tuhan menjamah jantung dan paru-parunya. Tuhan menyembuhkannya. Kami juga berdoa buat Bu Fatma yang ada di Gudo. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan dari sakit kanker. Dan kami berdoa buat Pak Selamat yang sedang mengalami stroke. Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Kami berdoa buat Pak Daud yang sedang mengalami diabetes. Tuhan menyembuhkannya. Penglihatannya Tuhan pulihkan. Bahkan saudara Lukas yang sedang mengalami pneumonia, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Buat saudara-saudariku yang lain-lain yang sedang mengalami sakit baik di lambungnya, di jantung, di parunya, di sekujur tubuhnya, Tuhan menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa buat anak-anak yang hari-hari ini sedang ujian. Kami berdoa biar mereka yang sedang belajar dapat menyerap pelajaran dengan baik. Dan ketika ujian mereka dapat menyelesaikan setiap ujian yang harus mereka kerjakan. Tuhan menambahkan hikmat, kecerdasan, kepandaian, ketekunan, keuletan, ketelitian, ketepatan di dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari sekolah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat para orang tua yang membimbing anak-anaknya di dalam belajar. Tuhan memberikan kesabaran, keuletan, ketekunan, dan kesehatan yang prima buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudariku yang bekerja, yang melayani pelanggan-pelanggan mereka, melayani jemaat. Kami berdoa baik yang sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan, sebagai pengusaha. Kami berdoa apapun yang mereka kerjakan, apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan mampukan kami bekerja dan melayani dengan benar dan baik. Baik yang sedang melayani di gereja-gereja, baik yang bekerja di toko, di apotek, di gudang, di koperasi, di perbankan, dan di perhotelan, di restoran-restoran yang ada di jalan maupun yang ada di udara. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Baik yang ada di dunia finance, dunia peternakan, perkebunan, pertanian, pertambangan, dunia transportasi, pariwisata, kesehatan. Kami berdoa Tuhan turut campur dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah pembelaan-Mu, perlindungan sungguh nyata buat kami. Dan kami berjalan di dalam protokol kesehatan, sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini buat bangsa negeri Indonesia Tuhan, biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera, dan mengalami kesembuhan dan pemulihan, sehingga ekonomi Indonesia pun balik kembali. Dan Tuhan memberikan berkat khusus otoritas wibawa buat Presiden kami, Jokowi bersama stafnya, termasuk para bupati, wali kota, bahkan para gubernur yang ada, dan khususnya kami yang ada di Banyuwangi saat ini. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat buat bupati, Tuhan memberikan otoritas wibawa buat beliau, termasuk buat Satgas COVID-19 yang ada di Banyuwangi. Tuhan memberikan hikmat, memberikan otoritas dan wibawa kepada mereka. Dan kami percaya di Indonesia distribusi COVID-19 secara adil akan dibagikan sampai ke daerah-daerah. Dan kami juga berdoa buat para pemuka agama biar segera divaksinasi di berbagai daerah karena mereka melayani umat Tuhan.
Dan kami berdoa ya Tuhan, buat kekasih Tuhan yang hari ini sudah divaksin, mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Kami menyerahkan saudara-saudariku yang ada di luar negeri, mereka yang sudah divaksin pun mereka tetap menjaga protokol kesehatan dan mereka tetap dapat bekerja, dapat melayani dengan benar dan baik di negeri di mana mereka berada. Tuhan menyertai, melindungi mereka ya Tuhan. Dan malam ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah saat kami beristirahat, Tuhan menyertai, melindungi kami, dan kami mau bersiap untuk hari esok dengan penuh syukur, dengan percaya bahwa pimpinan dan perlindungan serta pertolongan Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami sudah bersyukur dan menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan menyertai saudara. God bless you.